Sudah hampir 6 bulan, Atmaja bekerja sebagai security di Mall Pusparaya, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota kecil di Lampung bagian selatan. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu mungkin terasa membosankan. Namun bagi Atmaja, menjaga keamanan bukan sekadar rutinitas, melainkan tanggung jawab yang ia jalani dengan rasa bangga. Setiap hari, ia memulai pekerjaannya pukul 8 pagi. Seragam biru tua selalu disetrika rapi. Sepatu hitam mengilap dan topi dengan lambang mall menempel di kepala. Ia bertugas di pintu utama, menyambut pengunjung yang datang sambil sesekali mengarahkan mereka ke tempat pemeriksaan barang. Selamat pagi, Bu. Mohon periksa tasnya sebentar ya. Ucapnya sopan sambil tersenyum. Mall Pusparaya bukan bangunan baru, tapi cukup megah. Ada 3 lantai. Lantai pertama dipenuhi toko pakaian dan swalayan besar. Lantai 2 diisi tenan, makanan cepat saji. Dan lantai 3 adalah area permainan anak serta bioskop mini. Di bagian paling belakang terdapat gudang besar dan lorong panjang menuju ruang mesin pendingin. Di sanalah biasanya para security melakukan patroli bergantian setiap malam. Atmaja bukan orang yang banyak bicara, tapi ia dikenal ramah dan disiplin. Ia hafal hampir semua karyawan mall, bahkan para pedagang kecil di sekitar area parkir. Saat waktu istirahat tiba, ia biasanya duduk di pos depan bersama rekannya, Danu, sambil menyeruput kopi sachet dan mengobrol ringan tentang sepak bola atau kabar kampung halaman. Tugas utama security di Mall Pusparaya cukup jelas, memastikan semua pintu masuk dan keluar aman, mengecek CCTV secara rutin, melakukan patroli di area parkir dan gudang belakang, membantu pengunjung jika ada barang hilang atau tersesat. Setiap malam, setelah mall tutup, suasana berubah hening. Hanya suara langkah sepatu, kipas besar, dan dengungan listrik yang terdengar. Namun, bagi Atmaja, suasana itu justru menenangkan. Ia menyukai kesunyian setelah seharian mendengar musik toko dan hiruk-pikuk pengunjung. Kalau malam, rasanya kayak dunia ini cuma tinggal kita aja, Ma, kata Danu suatu waktu, menatap ke arah lorong kosong. Iya, tapi justru itu enak, tenang, bisa mikir banyak hal, jawab Atmaja sambil tersenyum kecil. Di balik kesederhanaannya, Atmaja adalah sosok yang bertanggung jawab. Ia jarang izin, selalu datang tepat waktu, dan dikenal tidak suka mengeluh. Mall Pusparaya baginya bukan sekadar tempat kerja, tapi seperti rumah kedua. Belum ada kejadian aneh atau besar selama 6 bulan ia bertugas. Paling hanya hal kecil seperti pengunjung yang kehilangan dompet atau anak kecil yang tersesat di lantai 2. Semua bisa diselesaikan dengan cepat dan profesional. Hidup Atmaja berjalan tenang sampai suatu malam di bulan Oktober ketika ia mendapatkan jadwal ronda sendirian di lantai bawah tanah mall, area yang jarang dilewati siapapun. Dan dari situlah segalanya mulai berubah.
Biasanya, tugas ronda malam di lantai bawah mall dilakukan oleh Pak Kasan, satpam senior yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Tapi malam itu, Pak Kasan sedang dirawat di rumah sakit karena komplikasi lambung. Atmaja yang dikenal disiplin langsung ditunjuk untuk menggantikannya. Lorong bawah mall itu panjang dan sunyi. Hanya diterangi lampu pijar kekuningan yang dipasang berjajar di langit-langit rendah. Di satu sisi ada ruang penyimpanan barang. Di sisi lain terdapat tangga menuju ruang genset dan gudang lama yang jarang dibuka. Ia berjalan pelan, menenteng senter kecil sambil mendengar deru mesin pendingin dari kejauhan. Sepi banget ya, gumamnya sendiri. Menatap bayangan tubuhnya yang memanjang di lantai licin. Sambil bersandar di dinding, Atmaja sempat menatap layar ponsel. Notifikasi pesan dari Danu muncul. "Hati-hati ya, Ma. Katanya bawah situ suka mati lampu." Atmaja tersenyum singkat. Ia sudah terbiasa dengan cerita begitu. Hanya candaan antar petugas malam. Namun malam itu, rasa kantuk mulai menyerang. Ia duduk di kursi besi dekat ruang panel listrik, mencoba menahan mata yang mulai berat. Angin dari ventilasi atas berhembus pelan, membuat suara seperti bisikan. Tepat ketika kepala Atmaja hampir terkulai, terdengar langkah pelan mendekat. Bukan langkah sepatu bot seperti satpam, tapi langkah sepatu kecil, terdengar ringan dan teratur. "Mas, belum pulang?" Suara itu lembut, agak serak, membuat Atmaja refleks menoleh. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda, berambut hitam panjang terurai, mengenakan jaket kampus warna abu dan celana jeans biru muda. Wajahnya tenang, dengan senyum tipis yang justru membuat suasana terasa hangat di tengah dinginnya malam. Kamu siapa ya? Kok masih di sini? Mall udah tutup loh." "Tadi saya ngerjain tugas di food court lantai 2. Ketiduran, kebangun pas semua lampu udah padam. Untung ketemu Mas." Atmaja sedikit lega. Ia berdiri dan menepuk-nepuk celananya, mencoba menormalkan situasi. "Wah, bagus deh kalau sempat ketemu saya. Soalnya udah nggak boleh ada pengunjung di bawah jam segini. Yuk, saya antar ke depan." Perempuan itu tersenyum lembut. "Boleh, tapi sebentar ya Mas. Saya mau duduk dulu. Capek banget tadi lari turun tangga." Atmaja mengangguk. Ia pikir tak ada salahnya menemani sebentar sambil menunggu rasa kantuk hilang. Mereka pun duduk berdampingan di bangku besi panjang dekat ruang penyimpanan barang. Udara di sekitarnya dingin sekali. Tapi entah kenapa, Atmaja merasa tenang. Perempuan itu memandangi lantai seolah sedang melamun. Matanya sayu, namun teduh. "Mas, udah lama kerja di sini?" "Iya, hampir 6 bulan. Malam-malam gini paling sepi. Tapi kadang ya enak, bisa mikir banyak hal. Hehehe. Iya, tenang ya suasananya," jawabnya sambil tersenyum samar. Atmaja tak sadar. Waktu sudah hampir tengah malam, lewat 15 menit. Ketika ia hendak menoleh ke arah perempuan itu lagi, kursi di sampingnya sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana.
Malam-malam berikutnya berjalan seperti biasa bagi Atmaja. Ia berusaha tidak terlalu memikirkan kejadian minggu lalu, pertemuannya dengan perempuan berjaket kampus abu di lorong bawah mall. Ia berasumsi mungkin saja perempuan itu benar-benar pengunjung yang tertinggal. Terlambat keluar, panik, dan buru-buru pergi tanpa pamit. Sesederhana itu. Namun bayangan wajah lembut perempuan itu entah kenapa terus menempel di pikirannya. Tatapan matanya yang tenang, senyumnya yang samar, dan suara lembutnya ketika berkata "tenang ya mas", seolah terus terulang di kepalanya. Seminggu kemudian, Atmaja kembali mendapat giliran ronda malam di lantai bawah. Malam itu suasana lebih dingin dari biasanya. Pendingin udara di lantai dasar tampak mati dan udara di lorong lembab terasa menempel di kulit. Atmaja berjalan seperti biasa, menyalakan senter kecilnya sambil mengecek setiap pintu gudang dan ruang panel. Namun ketika ia melewati lorong tempat ia bertemu perempuan itu dulu, langkahnya terhenti. Dari arah ujung lorong, terdengar langkah kaki perlahan, ritmenya pelan, tapi pasti. Seperti seseorang yang sudah hafal betul dengan tempat itu. "Mas, masih ronda ya?" Suara itu lembut, sama persis seperti seminggu lalu. Atmaja langsung menoleh, dan benar, perempuan itu berdiri di sana. Masih dengan jaket abu-abu yang sama, rambut terurai, dan wajahnya tampak tenang, seolah tidak terjadi apapun. Kamu lagi? Wah, seminggu lalu juga di sini kan? Iya, saya sering kesini kalau malam, adem aja gitu rasanya. Atmaja tersenyum kikuk. Ia kemudian mengulurkan tangan, mencoba bersikap sopan. "Saya Atmaja, security di sini. Belum sempat kenalan kemarin." Perempuan itu menatap tangannya sebentar, lalu perlahan menyambut. Namun begitu jemari mereka bersentuhan, rasa dingin luar biasa menjalar ke seluruh telapak tangan Atmaja. Bukan dingin biasa, dinginnya seperti logam yang baru diangkat dari kulkas. Refleks, ia menarik tangannya. "Wah, tangan kamu dingin banget. Kamu nggak apa-apa?" Perempuan itu hanya tersenyum. "Enggak mas, saya udah lama dingin kok." Kalimat itu aneh, tapi diucapkan dengan nada lembut, seolah candaan. Atmaja hanya tertawa kecil untuk menepis perasaan ganjil yang tiba-tiba muncul di dadanya. Mereka berbincang sebentar, lalu perempuan itu pamit lebih dulu. Sebulan kemudian, Pak Kasan akhirnya kembali dari rumah sakit. Wajahnya tampak segar, meski masih tampak lemah. Hari pertama ia kembali bertugas malam. Atmaja menyambutnya dengan senyum lebar. "Wah, akhirnya balik juga Pak. Saya sempat gantiin Bapak waktu sakit loh. Hehehe, makasih ya Ma. Gimana? Aman-aman aja mallnya?" "Aman Pak. Cuma, Pak tahu nggak? Di bawah itu kadang suka ada mahasiswi nongkrong. Katanya ketinggalan keluar. Saya sempat bantuin 2 kali." Pak Kasan yang tadinya tersenyum mendadak terdiam. Tatapan matanya berubah serius. "Kamu bilang mahasiswi?" "Iya Pak, jaket abu, rambut panjang, ramah kok. Cuma agak dingin tangannya." Pak Kasan
menatap Atmaja lama, lalu pelan-pelan menggeleng. Atmaja, udah 3 tahun aku jaga di sini. Lorong bawah itu udah jarang dipakai sejak insiden 2 tahun lalu. Waktu itu ada mahasiswi kampus sebelah yang ia tidak melanjutkan kalimatnya. Suara Pak Kasan bergetar. Atmaja hanya menatapnya bingung. Jantungnya mulai berdetak cepat. Yang apa Pak Kasan menghela napas panjang. Nanti aja Ma, jangan ronda sendirian dulu malam ini. Dan malam itu Atmaja baru sadar ada sesuatu di mall itu yang tak sesederhana dugaannya. Suatu malam di ruang pos keamanan, suasana tampak berbeda. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma lembab di udara. Di luar, lampu taman memantulkan cahaya ke kaca jendela yang berembun. Atmaja duduk menatap layar CCTV sambil menyeruput kopi hitam. Wajahnya tampak lelah, tapi pikirannya tak tenang. Wajah perempuan itu yang ia temui 2 kali di lorong bawah masih menempel jelas di kepalanya. Ia menunggu Pak Kasan datang untuk menggantikan shift. Dan begitu pria tua itu duduk, Atmaja langsung membuka pembicaraan. Pak, saya mau nanya, di lantai bawah itu pernah ada apa-apa? Ya, Pak Kasan terdiam, menatap Atmaja lama, sebelum akhirnya menarik napas panjang. Kalau kamu benar mau tahu, katanya pelan. 2 tahun lalu, ada mahasiswi yang kerja part-time di toko buku mall ini. Malam itu, dia lembur sendirian di lantai bawah. Katanya sempat telepon ibunya, nangis. Terus besoknya, dia ditemukan di lorong belakang. Atmaja terdiam. Tangan yang memegang cangkir mulai bergetar halus. Maksud Bapak, dia? Pak Kasan mengangguk berat. Iya nak, sejak itu kadang orang lihat bayangan perempuan lewat di situ. Tapi kalau kamu sampai ngobrol sama dia, itu baru pertama kalinya saya dengar. Darah Atmaja serasa berhenti mengalir. Tubuhnya kaku dalam benaknya. Wajah perempuan berjaket abu itu muncul lagi dengan senyum tenang dan mata lembut. Tapi kali ini berbeda. Bayangan itu tiba-tiba muncul di balik jendela pos. Perempuan itu berdiri mematung. Rambut panjangnya menutupi separuh wajah. Ketika ia menoleh perlahan, senyum di bibirnya memudar, berubah menjadi wajah mengerikan dengan mata kosong dan bibir sobek. Atmaja sontak berdiri. Kursinya terjatuh. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Pak Kasan menatap ke arah yang sama, tapi tak melihat apapun. Atmaja, kamu kenapa nak? Namun Atmaja sudah tak menjawab. Tubuhnya limbung dan ia pingsan seketika di depan monitor yang masih menampilkan lorong kosong.